Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan disampaikan sebuah kisah tentang keistimewaan santri Kiai Kholil Bangkalan Madura yang dapat melipat bumi, yang bersumber dari buku Surat Kepada Anjing Hitam, biografi dan karomah Syekhuna Kholil Bangkalan karya Saifur Rahman. Dalam tradisi pesantren, hubungan guru dan santri kadang begitu kuatnya. Mungkin karena keikhlasan guru dan kepatuhan santri. Di antara santri Kiai Kholil Bangkalan Madura, terdapat santri yang punya cara tersendiri dalam mewujudkan pengabdiannya. Santri yang satu ini begitu totalnya dalam melayani guru, sehingga tidak sempat belajar ilmu agama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang kami sajikan. Biasanya setiap pesantren punya santri seperti itu. Para santri menyebutnya khodam. Dalam keseharian, seorang khodam membantu apa saja, seperti menggendong putra kiai, membawakan kitab, mengantar surat serta memijit kaki kiai. Pada suatu hari dalam suasana santai, Kiai Kholil memanggil khodamnya. "Khodam, apakah kamu sudah sholat asar?" tanya kiai. "Belum kiai, saya belum bisa sholat," jawab khodam dengan polosnya. "Kenapa?" "Saya belum bisa bacaan sholat," jawab santri khodam beralasan. "Apa kamu bisa baca dan hafal surat Fatihah?" lanjut kiai. "Belum kiai." "Loh, bisanya apa?" tanya kiai dengan arif dan pelan. "Saya hanya hafal bacaan kesukaan saya kiai," jawab santri khodam. "Apa itu?" tanya Kiai Kholil penasaran. "Beton 10, ekalak setung, kare sanga, Allahu Akbar," yang artinya, beton 10, diambil 1, sisa 9, Allahu Akbar, jawabnya mantap dengan logat bahasa Madura yang kental. "Beton adalah biji nangka sebesar kelereng." "Ya sudah, itu saja yang dipakai untuk sholat," tegas kiai nampak serius. "Terima kasih kiai," jawab santri khodam dengan wajah ceria. Salah satu kebiasaan Kiai Kholil adalah memakai terompah kayu. Orang Madura menyebut bakiak. Terompah bakiak adalah sandal yang terbuat dari kayu yang tidak bertali. Sebagai pengikatnya hanya sebuah pentolan yang diselipkan antara jari telunjuk dan jempol kaki. Kemanapun Kiai pergi, khodam selalu mengikuti. Dalam banyak hal, tugas khodam menyertai kiai hanya untuk membalikan posisi terompah kiai ketika dilepaskan, sehingga siap jika sewaktu-waktu dipakai. Suatu saat kiai bermaksud umroh ke Makkah. Santri khodam diserahi tugas menjaga pesantren. Saat tiba hari yang ditentukan, berangkatlah kiai dengan diiringi santri senior. Setelah keberangkatan Kiai Kholil ke Makkah, keamanan pesantren ditangani oleh santri khodam. Pada suatu malam, santri khodam meronda pesantren. Setelah melewati pintu rumah kiai, santri khodam melihat terompah kiai. "Wah, kasihan kiai, terompahnya tertinggal," pikir santri khodam. Bagaimana caranya mengantarkan ke Makkah? Tiba-tiba angan itu muncul di benaknya. Akhirnya, dengan berbekal tekad, tawakal dan cinta, santri khodam masuk ke kamar pondok, lalu mengambil tasbih. "Beton 10, ekalak setung, kare sanga," desahnya berulang-ulang. Di Makkah pada waktu itu, Kiai Kholil baru menyelesaikan tawaf. Kemudian Kiai melaksanakan sholat di makam Ibrahim. Beberapa saat setelah menunaikan sholat, tiba-tiba santri khodam ada di sampingnya. "Kiai, ini terompahnya yang tertinggal," sapa santri khodam dengan sopan. "Loh, ini yang saya cari," kata Kiai Kholil datar. Setelah khodam menyampaikan terompah kepada kiai, khodam bermaksud kembali ke pesantren. "Mohon pamit kiai, saya mau kembali ke pesantren," pinta santri khodam secara sopan dan mantap. "Iya," jawab Kiai Kholil. "Pejamkan matamu, baca wirid kesayanganmu itu," suruh kiai. "Beton 10, ekalak setung, kare sanga," bibirnya bergerak-gerak. Hanya sekali ucap, seperti menembus ruang dan waktu,
tiba-tiba santri Khodam berada dalam kamar pondok pesantren, kembali di Bangkalan. Sungguh menakjubkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.